Screen ini, share screen. Iya. Mulai ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah menginjak kepada hari keempat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan 3 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai selesai, dan mudah-mudahan Allah menerimanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Anak-anak sekalian yang sudah bergabung lewat Zoom atau streaming di YouTube, juga Bapak Ibu wali kelas, juga guru-guru yang lain bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pengorbanan kita semua untuk pembiasaan, kegiatan pembiasaan hari Jumat, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Ramadan, kalau kita berbuat kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, baca Al-Quran 1 ayat, maka akan disamakan dengan khatam 1 kali Al-Quran. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Bapak ingatkan lagi sebelum kita baca Quran, ingatkan lagi bahwa kita
SMP 6 mengadakan pesantren kilat. Selain dilaksanakan lewat akad TV yang sudah dimulai hari kemarin, juga kita melaksanakan program menghafal Al-Quran Juz 1 dan melakukan pembiasaan keagamaan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini sebagai pengisi kita di bulan Ramadan, sehingga ketika kita melaksanakan bulan Ramadan ini, melaksanakan puasa dan ibadah yang lain, ini mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Dan kita sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang sia-sia, apalagi berbuat kemaksiatan. Kata dalam hadis dikatakan suatu hari Rasulullah melakukan atau mengucapkan amin 3 kali. Ternyata salah satunya adalah Rasulullah mengaminkan doanya para malaikat. Doanya malaikat yaitu ketika malaikat mengatakan, celaka katanya orang yang memasuki bulan Ramadan, tetapi keluar dari Ramadan masih tetap membawa dosa. Tidak diampuni dosanya. Maka kata malaikat, celaka orang tersebut. Dan Rasulullah mengaminkannya, amin. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat. Maka kita harus upaya sekuat tenaga mengisinya dengan hal-hal yang baik. Di antaranya adalah program kita menghafal Al-Quran Juz 1. Anak-anak sekalian, Bapak ingatkan lagi bahwa tema pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah sekarang ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Dengan Ramadan kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan. Marilah kita sama-sama untuk bersahabat dengan Al-Quran. Karena setiap orang yang mendekat, yang bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia dan dimuliakan. Kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa kalau orang yang ada hubungannya, setiap makhluk yang ada hubungannya dan mendekat kepada Al-Quran, pasti Allah muliakan dan dimuliakan. Kita tahu malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Kemudian Nabi yang menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Selanjutnya, malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Khairum min alfi syahrin. Bahkan lebih mulia, lebih baik daripada 1000 malam, 1000 tahun. Maaf. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada bulan. Kemudian orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kata Nabi adalah orang yang paling terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang selalu rajin baca Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, yaitu dengan 5 membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mendakwahkan Al-Quran, maka orang itu disebut dengan ahlul Quran. Nah, kata Rasulullah dalam hadis, di kalangan manusia itu ada keluarganya Allah. Luar biasa, sebagai keluarganya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah itu? Rasulullah menjawab, keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Orang yang selalu rajin membaca, mengamalkan Al-Quran, maka disebut ahlul Quran. Ahlul Quran, kata Nabi, adalah ahlullah, keluarganya Allah. Oleh karena itu, mari kita sukseskan, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan selalu mendekat kepada Al-Quran. Salah satunya, mari kita rajin baca Quran dan menghafal Quran. Nah, program kita adalah upayakan, ada 3 yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini.
Pertama adalah kamu tilawah, rajin baca Quran. Programnya adalah targetnya minimal kalian tamat 1 kali dalam bulan Ramadan ini. Maka caranya adalah dengan one day one juz, 1 hari 1 juz. Jadi usahakan selama bulan Ramadan, insya Allah bulan Ramadan kali ini, kalau tidak ada perubahan itu adalah 30 hari. Maka Al-Quran terdiri dari 30 juz. Berarti sehari harus menyelesaikan membaca Al-Quran 1 juz. One day, one juz. Insya Allah kalian akan tamat sekali. Minimal gitu ya. Nah caranya bagaimana? Jangan sekali baca langsung 1 juz. Mungkin agak berat. Tapi kita bagi, sholat adalah sehari semalam 5 kali, maka bagi 5 saja. Setiap habis sholat, selesai sholat atau ba'da sholat atau sebelum sholat, baca Al-Quran 2 lembar saja. Jadi habis sholat 2 lembar. Sholat sehari semalam 5 kali, 5 kali 2, 10. Nah 10 lembar sama dengan 1 juz. Nah insya Allah target itu akan tercapai. Dan hari ini, yang kalau konsisten kalian membaca Al-Quran sehari 1 juz, mungkin ada yang sudah 3 juz, mungkin ada yang lebih. Nah targetnya itu ya, yang pertama ini tilawah Al-Quran. Targetnya one day one juz, 1 hari 1 juz, berarti tamat 1 kali dalam sebulan minimalnya. Kalau lebih itu lebih baik. Yang kedua adalah tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran juz 1. Juz 1 itu adalah Al-Baqarah 7 ayat ditambah dengan Al-Baqarah 141 ayat. Kalau dibagi 30 minimal harus hafal sehari 5 ayat. Jadi one day 5. Jadi sehari hafalkan 5 ayat. Caranya yang sudah Bapak jelaskan kemarin di WA, di grup, itu adalah upayakan ba'da sholat, itu adalah menghafal 1 ayat saja. Jadi ba'da sholat 1 ayat, kalau 5 kali sehari sholat itu adalah 5 ayat. Nah hari ini kita sudah menginjak kepada hari keempat, berarti sudah 3 hari. 3 kali 5, 15 ayat. Nah kalau siswa yang konsisten istiqomah bisa menyelesaikan sehari menghafal 5 ayat, berarti hari ini sudah hafal 15 ayat. Apalagi kelas 9 ini adalah program lanjutan yang sudah berjalan dari semester kemarin. Bahkan laporan terakhir kemarin ada yang sudah hafal 40-50 ayat. Nah ini tinggal lanjutkan. Berarti ini kesempatan untuk hafal juz 1 kelas 9 dibanding dengan 8 ini akan lebih tercapai kelas 9 karena program lanjutan ini. Oleh karena itu tolong terus kita upayakan sekuat tenaga. Kalau sudah usaha ternyata tidak tercapai, Allah sudah mencatat sebagai kebaikan. Yang penting lakukan dengan ikhlas. Mungkin itu sebagai penjelasan. Nah kemudian yang terakhir, masih ada waktu? Mungkin kita tambahkan lagi 1 lagi. Jadi ada 3 kegiatannya, tilawah, baca Quran, targetnya adalah one day one juz, sehari 1 juz. Yang kedua adalah tahfiz, menghafal Al-Quran. Targetnya adalah 1 hari hafal 5 ayat, berarti hafal Al-Quran juz 1. Kemudian yang ketiga adalah murojaah. Murojaah itu apa? Murojaah adalah mengulang-ulang Al-Quran yang sudah hafal. Misalkan hari ini ada yang sudah targetnya tercapai 1 hari 5 ayat hafal Al-Quran surat Al-Baqarah. Berarti sudah hafal 15 ayat. Maka hari ini harus mengulang-ulang yang 15 ayat diulang lagi dibaca. Nah, paling tidak lakukan sebelum sholat. Untuk murojaah lakukan sebelum sholat. Atau baca ketika sholat. Nah, sholat kan ada baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kan di rakaat pertama dan kedua ada bacaan Al-Quran. Maka Al-Quran yang sudah kalian baca, misalkan ayat 1 sampai 5 hafal surat Al-Baqarah, baca di rakaat pertama. Rakaat keduanya ayat ke-6 sampai 10. Begitu, supaya apa? Supaya tidak lupa lagi. Jadi kalau sudah hafal, diulang-ulang lagi, namanya murojaah. Nah, lakukan 3 hal itu, insya Allah ketika habis Ramadan, mudah-mudahan ada yang tamat atau hafal
1 juz Al-Quran. Insya Allah nanti akan dipilih yang terbaik, salah satunya adalah dari hafalannya yang paling banyak. Mudah-mudahan ada yang hafal juz 1. Tapi kalaupun tidak, akan dipilih siswa yang paling banyak hafalannya selama bulan Ramadan. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kepada kita semuanya untuk lebih rajin lagi membaca Al-Qur'annya. Kemudian Bapak ingatkan kembali, masih ada siswa yang belum bergabung di kegiatan pesantren kilat Ramadan ini. Bahkan kemarin ketika menonton AKTV, sanlat di AKTV, ini masih jumlahnya masih banyak siswa yang belum bergabung, belum mengikutinya. Berdasarkan absen yang diisi, yang mengisi absen kemarin, kelas 7 ada 200 orang, alhamdulillah. Kelas 8 ada 230-an, dan kelas 9 ada 237 yang kemarin mengikuti sanlat di AKTV. Mudah-mudahan selanjutnya sampai 15 hari ke depan, mudah-mudahan lebih banyak lagi siswa yang bergabung, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita tercapai, kita akan mendapat predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Salah satunya adalah orang yang rajin membaca, mengamalkan, memahami, dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kita akan lanjutkan kepada pembiasaan hari ini, karena kita ini adalah bulan Ramadan, dan nanti tidak ada KBM, hanya sanlat saja. Maka kita upayakan baca Qur'annya lebih banyak lagi. Itu kita akan membaca Al-Quran surat Al-Mulk, Tabarok. Silakan yang belum buka Al-Qur'annya, silakan dipersiapkan dulu. Nah, Al-Qur'annya disiapkan. Surat Al-Mulk adalah surat di awal juz ke-29. Silakan. Surat Al-Mulk tadi ada 30 ayat. Alhamdulillah ada yang mau membaca, yaitu Anandara 2 kelas 9F. Ya, nanti kita bagi 2 saja. Silakan Ra2 duluan 1 sampai 15. Nanti Bapak akan lanjutkan sampai selesai. Silakan kepada Anandara 2 untuk membaca Al-Qur'an, mulai dengan ta'awudz dulu. Yang lain silakan siap-siap. Yang kalangan juga silakan bisa menyimak saja, mendengarkan saja. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayyatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir.
walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u Sam'u. laha sahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyar yazu minal ghaib kullu ma ulqiya fiha fawjun salahum Sa'alahum. Ulangi, sa'alahum. salahum sa'alahum khazanatuha am ya'tikum Alam ya'tikum. alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi Ma ashab kunna. Naknya panjang. Ma kunna. ma kunna fi ashabis sa'ir fa tarofu bizang bihim fasuhqal li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asiru qawlakum awjaharu bi innahu alimun bizatis sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ya, dah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Ya, alhamdulillah sudah selesai baca Al-Qur'an surat Al-Mulk. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Al-Qur'an ini menjadi syafaat nanti di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita menjadi sahabatnya Al-Qur'an yang insya Allah akan dapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Radwa yang sudah berkenan membaca Al-Quran. Mungkin sebagai tambahan yang tadi, karena tadi juga sudah, betulnya ini hanya sebagai pengingat saja sekali lagi, bahwa kita SMP 6 ini punya program selain pesantren kilat melalui AKTV, tapi ada program yang khusus tambahan, sebagai tambahan, selain kalian mengikuti program pesantren kilat di AKTV, tetapi kalian juga harus melaksanakan pembiasaan keagamaan di rumah secara mandiri, dan juga program menghafal Al-Quran juz 1. Bapak ingatkan kembali, ya, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama muhasabah diri, introspeksi diri sejenak. Apakah dalam kehidupan kita ini sebagaimana kita cita-citakan bahwa kita ingin menjadi ahlul Quran? Apa yang harus kita lakukan sebagai atau upaya supaya kita tergolong menjadi ahlul Quran? Mari kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama, dan silakan jawab dalam hati masing-masing. Pertama, sudahkah kita mempantaskan diri kita menjadi ahlul Quran? Yang kedua, lebih sering mana dalam kehidupan kita seharian kita lebih sering buka Al-Quran atau buka HP? Nah, silakan jawab di hati masing-masing. Apakah kita sering buka HP atau sering buka Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini? Yang selanjutnya, lebih mana lama membaca Al-Quran atau lama membaca WA di HP? Atau membaca yang lainnya? Silahkan baca atau jawab di hati masing-masing. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita lebih aktif update hafalan Al-Quran atau update status di HP atau di medsos yang lain?
Silakan jawab kalian dalam hati kalian masing-masing. Apakah kita sering mengupdate, menambah hafalan Al-Quran atau menambah status di HP? Selanjutnya, kalau jawabannya adalah Al-Quran dalam hati, misalkan, apakah kita sering baca Quran atau sering baca HP? Nah, jawabnya Al-Quran. Maka alhamdulillah kita akan bisa menjadi ahlul Quran. Berarti kita sudah mau memposisikan apakah kita pantas menjadi ahlul Quran. Anak-anak sekalian, nah ahlul Quran itu adalah orang yang bisa mengamalkan 5M yang sering Bapak sampaikan lagi. Ya, Bapak ingatkan kembali bahwa ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan 5M. Dan ini adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, kita mulai sebagai awalnya di bulan Ramadan ini dan dilanjutkan nanti setelah Ramadan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita rajin baca Quran, setelah Ramadan kita menjadi malas lagi. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan terus. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, di selain Ramadan pun kita malah lebih rajin lagi. Maka salah satunya kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah, ada 5 nih kewajiban kita. Pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diawali dengan belajar Al-Quran. Berarti kita wajib harus belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa, maka kita wajib membacanya setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan. Ingat Rasulullah menyatakan pahala baca Quran itu per huruf Allah kasih. 1 hurufnya 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran, jangan hanya dibaca saja. Apalagi ini Al-Quran adalah berbahasa Arab. Berarti yang kedua harus memahami Al-Quran. Caranya bagaimana? Buka terjemahnya. Sekarang sudah banyak terjemahnya, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Jadi buka terjemahnya. Jadi selain baca lafadznya, Arabnya, baca juga terjemahnya. Supaya apa? Supaya kita pahami. Tapi belum cukup terjemahnya. Supaya kita lebih paham lagi adalah baca tafsirnya, penjelasannya. Sekarang sudah banyak tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan dibaca di bulan Ramadan ini supaya lebih bisa dipahami. Yang ketiga, setelah dipahami adalah mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling penting. Jadi mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman hidup kita. Anak-anak sekalian, kalau kalian beli HP atau beli alat elektronik yang lain, pasti ada di dalamnya buku panduan. Nah, kalau kalian membeli HP misalnya mereknya A, maka buku panduannya pun harus HP mereknya A. Jangan kamu beli HP-nya mereknya A, tapi buku panduannya mereknya B. Itu tidak akan nyambung. Bahkan mungkin tidak bisa hidup HP-nya. Bahkan mungkin bisa rusak. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita, kita adalah ngaku sebagai umat Islam, percaya kepada Allah, dan juga percaya kepada Al-Quran adalah firman Allah, sebagai petunjuk pedoman hidup kita, tapi dalam keseharian kita menjalankan aturan selain Allah. Nah, ini akan celaka. Maka supaya kita selamat, maka amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Bukan hanya dibaca, dihafal saja, tapi yang lebih penting adalah diamalkan. Nah, yang keempat, kalau bisa, bahkan harus kita usahakan, adalah menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada hafalan Al-Quran. Bahkan kata Nabi, kalau dalam tubuh kita tidak ada hafalan Al-Quran, kita bagaikan orang mati. Bahkan di rumah, kalau tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu ibaratnya seperti kuburan. Maka harus ada hafalan di otak kita, di tubuh kita, hafalan Al-Quran. Minimal hafal surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu harus hafal. Kenapa? Karena ketika sholat kita harus baca Al-Quran. Dan baca Al-Qurannya harus benar, baca Fatihahnya harus benar. Karena kalau Fatihahnya tidak benar bacanya, maka sholatnya pun akan rusak. Maka disinilah kita perlu menghafal Al-Quran. Kalau bisa hafalkan sampai 30 juz. Ya.
Dan usahakan jangan kita putus asa sampai di mana saja. Allah pasti akan mencatat kita. Tapi harus ada itikad di hati kita, kita ingin hafal Quran. Banyak keutamaan penghafal Quran. Selain nanti jasadnya tidak akan dimakan cacing, rayap, dijamin oleh Allah dan akan mendapat surga yang paling tinggi. Dan ternyata penghafal Quran itu bisa menyelamatkan 10 keluarganya yang akan masuk neraka. Luar biasa. Itu adalah fadilah bagi orang yang menghafal Quran. Maka kita berlomba-lomba untuk menghafal Quran. Mari kita mulai di bulan Ramadan ini fastabiqul khairat. Dan yang kelima adalah mendakwahkan Al-Quran. Jadi kalau kamu sudah bisa baca Quran, maka kamu pun harus bisa mengajarkan kepada orang lain, mendakwahkan, menyampaikan kepada orang lain. Itulah kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Oleh karena itu, marilah kita sukseskan program menghafal Al-Quran juz 1 ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa lebih baik dari tahun kemarin dan kita bisa menjalankan ibadah yang lainnya dengan lebih baik, termasuk kita mudah-mudahan menjadi sahabat Al-Quran yang selalu rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi tambah motivasi kita untuk menghafal atau untuk menjadi sahabat Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan berlanjut selain setelah Ramadan. Kita berdoa, mudah-mudahan kita rajin baca Quran, menghafal Quran, memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan terus dilakukan sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.